King's Gambit part 6. Permainan diawali dengan pion ke E4, pion ke E5, pion F4. Pada video King's Gambit part 6 ini, kita masih pada pembahasan King's Gambit diterima, pion kali pion, dan masih pada jawaban kuda ke F3. Dari video part 1 sampai video part 5, kita sudah membahas gerakan balasan hitam pion ke G5. Dan di sini kita akan mulai masuk ke gerakan balasan hitam yang sedikit sulit. Di antaranya kuda ke C6, kuda ke F6, gajah ke C5, menteri ke F6, pion ke D6, dan masih banyak lagi pergerakan balasan yang mungkin akan dilakukan hitam. Pertama, gerakan balasan hitam pion ke D6. Biasanya ini dilakukan hitam agar gajahnya terbuka karena berniat akan menyerang kuda ke G4 nantinya. Putih gajah ke C4, hitam gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih kuda ke C3, hitam kuda ke C6. Pada posisi ini, putih dapat melakukan jebakan. Posisi ini sering kita jumpai pada pembukaan Italia. Bedanya di sini ada pion hitam di petak F4. Pemain putih seperti merasa tertekan dengan posisi ini. Dan pemain putih banyak yang memajukan pion ke D4 agar kuda hitam tidak dapat menekan kuda. Padahal pada posisi ini ada peluang untuk menjebak hitam. Lihat, posisi kuda F3 ini jika dibuka, menteri akan ditangkap gajah. Jadi buat pemain hitam yang belum tahu gerakan jebakan putih ini akan sangat merasa beruntung jika kudanya dapat bergerak menekan kuda. Jadi di sini putih jangan dulu menggerakkan pion ke D4 karena hitam belum mengeluarkan kuda ke F6. Berikan saja ruang untuk hitam menggerakkan kudanya, yaitu lakukan rokade pendek. Jika benar kuda berniat menekan kuda, misalkan bergerak ke E5, maka kuda kali kuda. Secara otomatis kan menteri jadi terbuka. Buat hitam yang tidak tahu akan keselamatan rajanya, pasti akan gajah kali menteri. Buat hitam yang tahu bahwa keselamatan rajanya terancam, pasti akan memundurkan gajah ke E6 menyelamatkan raja. Atau akan melakukan kali kuda. Dan putih unggul 1 perwira. Jika putih nekat kali menteri, maka gajah kali pion, skak. Raja geser ke E7, kuda ke D5, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Jebakan yang tadi juga dapat terjadi pada gerakan balasan hitam kuda ke C6. Yaitu jika setelah gajah ke C4, hitam pion ke D6. Lalu setelah kuda ke C3, gajah ke G4. Putih rokade pendek, kuda ke E5, kuda kali kuda. Gajah kali menteri, gajah kali F7, skak. Raja geser, kuda ke D5, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Jebakan seperti tadi juga dapat terjadi pada balasan kuda ke F6. Cara mengakalinya yaitu mengorbankan pion E4. Gerakan saja gajah ke C4. Jika kuda kali pion, kuda ke C3. Kuda kali kuda, D kali kuda.
akan terjadi gerakan putih mirip seperti jebakan tadi itu jika pada posisi ini hitam pion ke D6. Gajah kali pion. Gajah ke G4, kuda ke E5. Jika gajah kali menteri, gajah kali pion skak. Raja geser, gajah ke G5, skakmat. Jika pada posisi tadi hitam pion kali kuda, gajah kali pion skak. Jika raja kali gajah, menteri hitam akan hilang. Jika tadi raja geser ke E7, gajah ke G5 skak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Untuk mengembangkan dan memperluas pembahasan 3 balasan hitam tadi, dibantu ya komentarnya sebelum kita lanjut ke cara mematahkannya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di part-part berikutnya.